warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-387. Video ini akan menjelaskan tentang pedoman ASPAK di fasilitas pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, semua fasilitas pelayanan kesehatan belum memiliki gambaran itu, ketersediaan dan kesiapan sumber daya yang terdiri atas sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk dapat memberi pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk mendapatkan gambaran kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah memiliki aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan atau ASPAK yang dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan seutuhnya. Analisa data yang diambil dari ASPAK dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan pemenuhan standar, izin operasional, dan penetapan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, penilaian akreditasi, serta pengembangan pelayanan. Setiap penyelenggara harus memiliki nama pengguna atau username yang dapat diakses secara langsung di alamat yang ada di layar kaca atau melalui website Kementerian Kesehatan dengan alamat yang ada di layar kaca. Sobat Sehat, sekarang kita membahas tentang syarat pengguna atau username. Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menyelenggarakan ASPAK harus memiliki akun yang terdiri dari nama pengguna atau username dan kata sandi atau password yang diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan izin fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan format usulan akun ASPAK yang sudah kita lihat pada video sebelumnya. Untuk mengakses aplikasi ASPAK, pengguna harus memiliki satu, nama pengguna atau username, yang kemudian username yang digunakan disesuaikan dengan kode registrasi fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota disesuaikan dengan nama email pengguna. Nama tersebut akan digunakan pada saat mengakses atau login ke aplikasi. Kemudian yang kedua, password. Password diberikan oleh administrator Kementerian Kesehatan dengan password standar. Password tersebut dapat diubah sesuai dengan keinginan pengguna dengan ketentuan dan tahapan penggunaan dijelaskan di petunjuk teknis. Administrator adalah super user yang dimiliki Kementerian Kesehatan untuk keperluan pemeliharaan aplikasi, pemeliharaan data, serta pengelolaan pengguna seperti penambahan user baru, reset password, dan updating master data yang ada di aplikasi. Pengguna di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan merupakan pengguna dengan kemampuan dapat mengakses atau membaca dan menulis dalam satu fasilitas pelayanan kesehatannya. Pengguna ini dapat mengisi data, memperbaharui data, dan bertanggung jawab terhadap keterisian serta validitas data yang ada di ASPAK, sekaligus dapat mengelola data untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk memperbarui data bangunan, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan dapat dilakukan apabila pertama, penambahan data baru diisi atau di-entry dalam ASPAK terlebih dahulu setelah dilakukan serah terima barang atau bukti berita acara masuk dalam aset paling lama 7 hari kerja. Kedua,
penghapusan data setelah dilakukan penghapusan barang atau bukti berita acara dengan berita acara penghapusan atau telah dihapus dari aset paling lama 7 hari kerja. Ketiga, pemindahan atau relokasi data dilakukan jika terjadi perubahan tempat atau posisi dan jika bangunan mengalami perubahan fungsi pelayanan. Penggunaan data dilakukan dengan rentang waktu perubahan data yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga untuk membatasi waktu perubahan data diberlakukan rentang waktu penggunaan data periodik setiap semester, yaitu tanggal 30 Juni dan 30 Desember atau disesuaikan dengan batas waktu pengajuan perencanaan usulan kebutuhan anggaran oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan. Penggunaan data ini sebagai acuan kebijakan agar fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan memahami posisi dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, pada tiap-tiap tingkatan pengguna dapat memanfaatkan data sesuai kebutuhan kualitas data ditentukan dari perubahan pengisian data di fasilitas pelayanan kesehatan. Perubahan kondisi data dapat dilihat secara real time dalam ASPAK. Sobat Sehat, penyelenggaraan ASPAK di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama, penyiapan hardware dan jaringan internet. Untuk mendukung penyelenggaraan ASPAK perlu disiapkan perangkat hardware dan jaringan internet. Hardware tersebut dapat berupa personal computer atau PC, laptop, dan gadget atau smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kedua, penyiapan petugas pengelola ASPAK. Petugas pengelola ASPAK bertanggung jawab dalam menginput data ASPAK yang dapat dilakukan setiap saat jika ada penambahan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Petugas pengelola ASPAK dapat berasal dari bagian perencanaan, bagian pengelolaan, dari aset atau penanggung jawab barang. Bisa juga dari IPSRS atau bagian lain yang terkait dengan sarana prasarana dan alat kesehatan. Petugas pengelola ASPAK ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melalui surat keputusan. Petugas pengelola ASPAK berhak mengikuti pelatihan dan penyegaran kompetensi terkait dengan penerapan ASPAK di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan input atau update data mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan. Setelah memiliki akses login ASPAK, petugas pengelola dapat mulai menginput data sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan data inventaris sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD, hibah, KSO, BLU, swadana, atau sumber lain. Update dilakukan apabila ada penambahan data baru, diisi segera setelah barang diterima, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang. Selain itu, update juga dilakukan pada saat penghapusan data yang harus dihapus segera setelah dilakukan penghapusan barang, dibuktikan dengan berita acara penghapusan barang. Selanjutnya, update data dilakukan apabila ada perubahan data. Disunting segera setelah ada perubahan kondisi atau lokasi pada data ASPAK. Sobat Sehat, data ASPAK di fasilitas pelayanan kesehatan dapat diolah untuk kepentingan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan serta untuk membantu dalam perencanaan, pemenuhan standar sesuai klasifikasi atau tipe fasilitas pelayanan kesehatan, perizinan, dan untuk akreditasi. Adapun muatan data yang terdapat dalam ASPAK itu berupa data umum. Nah, data umum ini meliputi
profil fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi data antara lain: 1. Nomor kode berupa nomor fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan pada saat registrasi. 2. Nama berisi keterangan nama fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. 3. Sertifikat izin operasional berisi keterangan nomor izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, alamat berisi keterangan mengenai alamat kantor atau tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Kelima, jumlah tempat tidur berisi keterangan mengenai jumlah tempat tidur pelayanan yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Keenam, master plan berisi keterangan mengenai data atau tidaknya master plan yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Ketujuh, nomor telepon berisi keterangan mengenai nomor telepon fasilitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, nomor fax berisi keterangan mengenai nomor fax fasilitas pelayanan kesehatan. Kesembilan, jenis fasilitas berisi keterangan mengenai jenis fasilitas, antara lain rumah sakit. Berisi keterangan mengenai rumah sakit sesuai dengan jenisnya sesuai pada tabel 1 berikut ini. Sobat Sehat bisa melihat tabel 1 di layar kaca. Jenis fasilitas kedua adalah puskesmas. Berisi keterangan mengenai puskesmas sesuai jenisnya, yaitu rawat inap atau non-rawat inap. Jenis fasilitas yang kedua adalah klinik. Berisi keterangan mengenai klinik sesuai jenisnya, yaitu klinik utama dan klinik pratama. Kemudian jenis fasilitas yang berikutnya adalah laboratorium kesehatan. Berisi keterangan mengenai laboratorium kesehatan sesuai jenisnya. Nomor 10, kelas atau tipe. Berisi keterangan kelas atau tipe untuk rumah sakit. Ada kelas A, kemudian kelas A tipe pendidikan, kelas B tipe pendidikan, kelas C, kelas D, dan kelas D pratama. Kemudian yang ke-11, BOR atau Bed Occupancy Rate. Berisi keterangan tentang rata-rata persentase keterisian tempat tidur pelayanan rumah sakit. Ke-12, status akreditasi. Berisi mengenai keterangan status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Ke-13, kepemilikan. Berisi keterangan mengenai status kepemilikan fasilitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kementerian lain, BUMN, TNI atau Polri, dan swasta. Selanjutnya kita akan bahas data fasilitas. Data fasilitas berisi data fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi 1. Data bangunan. Data bangunan berisi A. Nama bangunan. Berisi keterangan mengenai nama gedung. Misalnya gedung manajemen, gedung rawat jalan. Kemudian yang berikutnya luas total bangunan atau meter persegi. Berisi keterangan mengenai luas total bangunan yang dituliskan dengan bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya tahun pendirian berisi keterangan mengenai awal tahun pendirian. Lalu tahun renovasi berisi keterangan mengenai tahun terakhir renovasi. Lalu izin mendirikan bangunan atau IMB berisi keterangan mengenai ada tidaknya kepemilikan IMB. Berikutnya, izin penggunaan bangunan atau sertifikat layak fungsi IPB-SLF berisi keterangan mengenai ada tidaknya kepemilikan IPB-SLF. Selanjutnya jumlah lantai berisi keterangan mengenai jumlah lantai yang dimiliki bangunan tersebut. Selanjutnya sumber anggaran
Pilih sumber anggaran yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut yang meliputi APBN, APBD, DAK, PNBP, BLU, KSO, dan hibah. Selanjutnya kita akan bahas data ruangan. Data berisi tentang ruangan dalam bangunan yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Data mengenai ruangan pelayanan kesehatan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, data prasarana. Data prasarana merupakan data utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan berfungsi. Mencakup data pertama sumber listrik. Sumber listrik itu bisa satu PLN, berisi keterangan mengenai jumlah meteran dari PLN yang menggambarkan keterangan mengenai kapasitas daya terpasang atau KWH, beserta kondisinya itu berfungsi atau tidak berfungsi. Kedua, genset, berisi keterangan mengenai jumlah genset yang ada. Tiap genset yang ada diisi kapasitas dayanya atau KVA, serta kondisi berfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, tenaga air, berisi keterangan mengenai jumlah pembangkit listrik tenaga air yang ada. Tiap pembangkit listrik tenaga air yang ada diisi kapasitas dayanya atau KVA, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga, tenaga surya, berisi keterangan mengenai jumlah pembangkit tenaga surya yang ada. Tiap pembangkit tenaga surya yang ada diisi kapasitas dayanya atau KVA serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Keempat, UPS, berisi keterangan mengenai jumlah UPS yang ada. Tiap UPS yang ada berisi keterangan mengenai kapasitas dayanya atau VA serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya kita akan bahas sumber air. Sumber air meliputi 1 PDAM, berisi keterangan mengenai jumlah meteran PDAM dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik ya, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kedua, sumur dangkal atau kedalaman sumur ditambah 15 meter, berisi keterangan mengenai jumlah sumur dangkal yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Ketiga, sumur dalam. Sumber air dari air artesis berisi keterangan mengenai jumlah sumur dalam yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Keempat, air hujan, berisi keterangan mengenai kapasitas penampungan yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya yang kelima, sungai, berisi keterangan mengenai kapasitas penampungan yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata tiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang keenam, mobil tangki air, berisi keterangan mengenai kapasitas penampungan yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya, instalasi pengelolaan air bersih atau IPAS, ini yang nomor 7. Berisi keterangan mengenai jumlah IPAS yang dimiliki dan kapasitas pemakaian rata-rata setiap hari atau meter kubik, serta kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Berikutnya kita akan membahas pengelolaan limbah. Pertama, insenerator. Insenerator berisi keterangan mengenai jumlah insenerator yang dimiliki, kapasitasnya atau meter kubik,
kondisi, berfungsi atau tidak berfungsi, dan status isinya ada atau tidak. Yang kedua, instalasi limbah cair atau IPAC. Instalasi limbah cair berisi keterangan mengenai jumlah IPAL yang dimiliki, kapasitas atau meter kubik per hari, serta kondisinya, berfungsi atau tidak berfungsi, dan punya izin ada atau tidak. Ketiga, tempat penampungan sementara atau TPS limbah B3 berisi keterangan mengenai jumlah TPS limbah B3 yang dimiliki, kapasitas meter kubik, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi, izin ada atau tidak ada. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan limbah B3 padat eksternal. Pengelolaan limbah B3 padat eksternal berisi keterangan mengenai jumlah perjanjian kerjasama dengan pihak lain di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang, kapasitas limbah yang dikirim per bulan atau per kilogram, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi, isinya ada atau tidak ada. Yang kelima, pengelolaan limbah cair B3 eksternal. Pengelolaan limbah B3 cair eksternal berisi keterangan mengenai jumlah perjanjian kerjasama dengan pihak lain di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kapasitas limbah yang dikirim per bulan atau meter kubik, dan kondisinya atau berfungsi tidaknya serta adanya izin. Jadi isinya ini bisa ada bisa tidak. Sobat sehat, selanjutnya yang berikutnya adalah sentral gas medik dan vakum medik. Adapun sentral gas medik dan vakum medik itu meliputi satu oksigen atau O2, berisi keterangan mengenai jumlah sentral gas oksigen yang dimiliki, kapasitas atau liter, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya, udara tekan medik berisi keterangan mengenai jumlah sentral udara tekan medik yang dimiliki, kapasitas atau bar TSI garing ATM, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang ketiga, keterangan mengenai jumlah sentral vakum medik yang dimiliki, kapasitasnya itu bar garing TS garing ATM. Sobat sehat, kita sekarang akan membahas aspek untuk penanggulangan bahaya kebakaran. Entry data pada aspek untuk penanggulangan bahaya kebakaran meliputi satu, alat pemadam api ringan atau APAR, berisi keterangan mengenai jumlah APAR yang dimiliki, kapasitas atau jumlah tabung, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang kedua, hidran, berisi keterangan mengenai jumlah hidran yang dimiliki, kapasitas atau jumlah titik kepala hidran, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian yang berikutnya yang dimasukkan dalam aspek pada sistem komunikasi. Adapun sistem komunikasi yang masuk dalam aspek adalah satu, saluran sambungan telepon atau SST, berisi keterangan mengenai jumlah SST yang dimiliki, kapasitas atau saluran, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kedua, Private Automatic Branch Exchange atau PABX, berisi keterangan mengenai jumlah unit PABX yang dimiliki, kapasitas atau saluran, kemudian kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang ketiga, jaringan internet, berisi keterangan mengenai jumlah saluran jaringan internet yang dimiliki, kapasitas atau Mbps, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Definisi jumlah saluran jaringan internet adalah jumlah provider yang bisa diakses oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita bahas boiler, berisi keterangan mengenai jumlah boiler yang dimiliki, kapasitas
yaitu kilogram watt per jam, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi, dan izin ada atau tidak ada. Selanjutnya lift. Yang dimasukkan dalam aspek adalah pertama, lift penumpang. Berisi keterangan mengenai jumlah lift penumpang yang dimiliki dengan kapasitas atau kilogram, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi, punya izin atau tidak punya izin. Yang kedua, lift pasien. Berisi keterangan mengenai jumlah lift pasien yang dimiliki, kapasitas dalam kilogram, kondisinya itu berfungsi atau tidak berfungsi, izin ada atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, lift service. Berisi keterangan mengenai jumlah lift service yang dimiliki, kapasitas dalam kilogram, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi, dan izin ada atau tidak ada. Selanjutnya ambulan. Yang di-entry antara lain ambulan transport. Single gardan berisi keterangan mengenai jumlah ambulan transport single gardan yang dimiliki, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, ambulans transport double gardan berisi keterangan mengenai jumlah ambulan transport double gardan yang dimiliki. Kemudian kondisi dari ambulans transport double gardan ini berfungsi atau tidak berfungsi. Ketiga, ambulan gawat darurat. Berisi keterangan mengenai jumlah ambulan gawat darurat yang dimiliki. Kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Kemudian yang keempat, kereta jenazah. Berisi keterangan mengenai jumlah kereta jenazah yang dimiliki dan kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya kita bahas puskesmas keliling. Adapun yang bisa di-entry pada aspek adalah pertama, puskesmas keliling roda 4 single gardan berisi keterangan mengenai jumlah puskesmas keliling roda 4 single gardan yang dimiliki dan kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang kedua, puskesmas keliling roda 4 double gardan berisi keterangan mengenai jumlah puskesmas keliling roda 4 double gardan yang dimiliki dan kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya, puskesmas keliling roda 2 berisi keterangan mengenai jumlah puskesmas keliling roda 2. Kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Keempat, puskesmas keliling air berisi keterangan mengenai jumlah, kapasitas, kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Yang keempat, puskesmas keliling udara berisi keterangan mengenai jumlah, kapasitas atau PK, dan kondisinya berfungsi atau tidak berfungsi. Sobat Sehat, berikut akan kita bahas data peralatan. Data peralatan berisi keterangan mengenai ruangan, pelayanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Data peralatan antara lain A. Nama alat berisi keterangan mengenai nama jenis alat kesehatan yang tersedia dalam database. Kedua, nomor seri berisi keterangan mengenai nomor seri atau serial number setiap peralatan. Jika tidak ada nomor seri, maka gunakan kode inventaris barang. Jika tidak ada juga, maka dibuat tersendiri kode unit. Selanjutnya yang ketiga, merek. Berisi keterangan mengenai merek yang ada pada database. Jika tidak ada, maka sesuaikan dengan merek yang tertera di alat. Yang keempat, tipe. Berisi keterangan mengenai tipe yang ada pada database. Jika tidak ada, maka disesuaikan dengan tipe yang tertera di alat. Kelima, tahun pengadaan. Berisi keterangan mengenai tahun pengadaan. Berikutnya, kalibrasi. Berisi keterangan mengenai status kalibrasi, belum atau sudah dikalibrasi pada tahun berjalan yang diisi oleh BPFK atau Institut Penguji Kalibrasi.
Kolom kalibrasi hanya terdapat untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi sesuai Permenkes 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Yang kelima, data lainnya berisi data lain yang terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan seperti data SDM dan kuesioner. Sobat Sehat, sekarang kita akan membahas interoperabilitas. Apa itu? Muatan data di dalam ASPAK dapat diperoleh melalui interoperabilitas dengan aplikasi lain, di antaranya data dari Sistem Informasi Rumah Sakit atau CRS online untuk rumah sakit, data dari komunikasi data atau Komdat Pusdatin untuk puskesmas, dan sistem informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sobat Sehat, interoperabilitas adalah komunikasi data antar aplikasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat berbagai jalur komunikasi. ASPAK dapat diinteroperabilitas dengan aplikasi lain yang disesuaikan dengan sistem yang telah ditentukan oleh masing-masing administrator aplikasi. Setiap aplikasi yang terkait dalam data sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan interoperabilitas dengan ASPAK agar data tentang sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan terintegrasi dan tidak berjalan masing-masing, sehingga efektif dan menghindari perbedaan data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan interoperabilitas adalah: pertama, kesesuaian kodifikasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, kode fasilitas pelayanan kesehatan yang mengikuti dengan kode yang dikeluarkan oleh pengampu atau unit utama yang memberikan kode untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Kesesuaian kode nomenklatur sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada pengkategorian alat kesehatan mengacu pada pengkategorian alat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kode sarana dan prasarana mengacu pada kodifikasi ASPAK. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pedoman ASPAK di fasilitas pelayanan kesehatan pada video 387. Kita akan bertemu pada video 388 untuk membahas Indikator Nasional Mutu atau INM. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.